Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Puspa di mata pelajaran IPA Terapan untuk kelas 10 perhotelan. Oke anak-anak, langsung disimak saja. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu asam, basa, dan garam. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Zat asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, kesehatan, pertanian, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, untuk memahami sifat-sifatnya merupakan hal yang sangat penting untuk memahami berbagai macam jenis zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tentunya dalam keseharian kalian, pernahkah kalian memakan buah jeruk? Bagaimanakah rasanya? Dan pada saat mandi, dengan tidak sengaja sabun tertelan ke dalam mulut kalian, bagaimanakah rasanya? Nah, untuk mengetahui semua jawaban tentang itu, maka dari itu kita harus tahu sifat dari asam, basa, dan garam. Yang pertama, asam. Tentu kita telah mengenal zat asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran. Contohnya, jeruk, lemon, dan tomat. Saat memasak di dapur, tentu kita mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Contoh lain yaitu pada kendaraan bermotor terdapat aki yang mengandung cairan asam sulfat. Selain itu, pada tubuh kita terdapat asam pada lambung kita, yaitu asam klorida, yang berfungsi membantu dalam proses pencernaan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan zat asam baik dalam makanan, minuman, ataupun bahan pembersih di rumah. Dari beberapa contoh zat asam yang dijumpai di kehidupan sehari-hari, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi zat asam? Nah, berikut ini akan dijelaskan ciri atau tanda zat asam. Pertama, tentunya rasanya asam, namun tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Kedua, bersifat korosif atau mudah berkarat. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, zat asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, hujan asam. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, hujan asam ini terjadi apabila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer yang konsentrasinya sangat tinggi. Maka, gas ini akan bereaksi dengan air yang ada di atmosfer sehingga membentuk senyawa asam. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Nah, air hujan inilah yang dikenal menjadi hujan asam. Hujan asam ini disebabkan akibat gas yang dihasilkan oleh buangan asap pabrik dan kendaraan bermotor yang terlalu banyak. Dampak negatif dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung, patung, jembatan, tumbuh-tumbuhan, dan ekosistem perairan seperti sungai, danau, laut, dan lain-lain. Yang kedua, basa. Basa merupakan larutan yang juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sabun mandi, sabun cuci,
sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Dalam penggunaannya, basa cenderung dicampurkan dengan zat lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi zat basa? Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh basa. Pertama, rasanya agak pahit, namun tentunya tidak boleh dicoba. Kedua, terasa sangat licin di kulit. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, basa sering direaksikan dengan asam untuk menghasilkan senyawa netral atau yang dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh dari penerapan reaksi netralisasi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan pada penderita sakit MAH, di mana sakit MAH atau kondisi asam lambung yang tinggi, maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa. Kandungannya adalah magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh kedua lainnya adalah pengobatan pada sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Yang ketiga, garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal yaitu garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan. Lalu, bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi pembentukan garam yaitu reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi ini akan dihasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Gimana anak-anak tayangan tadi? Bisa dipahami bukan? Nah, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.